Bacaan pertama. Apakah engkau akan membinasakan orang saleh bersama dengan orang jahat? Pembacaan dari kitab Kejadian bab 18 ayat 16 sampai dengan 33. Setelah Abraham diberi janji oleh Tuhan, maka berangkatlah ketiga tamunya. Mereka mengarahkan pandangannya ke Sodom, dan Abraham mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang akan kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya ia memerintahkan kepada anak-anak dan keturunannya, agar tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan agar Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Maka bersabdalah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang jahat? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang jahat, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang jahat. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan bersabda, jika kudapati 50 orang benar di dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Tuhan bersabda, aku tak akan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, sekiranya 40 didapati di sana, sabda Tuhan, aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu, kata Abraham. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, sabda Tuhan, aku takkan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, sabda Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 20 itu, kata Abraham. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Bacaan Injil. Ikutilah aku. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi.
Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, mari kita merenungkan. Ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Matius 8 ayat 22. Mengikuti Yesus berarti memilih jalan kehidupan dan bukan kematian. Syaratnya adalah ketergantungan dan mengutamakan Allah. Di tengah pandemi COVID-19, keluarga tak ikut menguburkan anggota keluarga tercinta. Penguburannya pun mesti memperhatikan prosedur yang baku dan terpercaya serta aman. Ada standarisasinya dari WHO dan lain-lain. Mengapa harus demikian dilakukan? Karena keselamatan dan kehidupan lebih penting dan di atas segalanya. Mengikuti Yesus bertujuan untuk hidup, suatu kehidupan yang tanpa akhir. Itulah kerinduan ahli Taurat itu. Mengikuti Yesus kemana saja ia pergi, ada bersamanya. Matius 18 ayat 19. Namun Yesus menuntut syarat untuk itu, yaitu percaya kepadanya dan bukan pada apa yang sering dipikirkan oleh manusia, seperti dialog antara Abraham dan Tuhan yang penuh tawar-menawar. Kejadian 18 ayat 23 sampai dengan 33. Tetapi dalam Mazmurnya, Daud sungguh menyadari bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mazmur 103 ayat 8. Ia bukan pendendam, ia tidak membalas setimpal dosa umatnya, setinggi langit di atas bumi. Demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 10 sampai dengan 11. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau jaminan kehidupan kekal. Semoga kami setia dalam iman akan Engkau dan kami pun turut membagikan sukacita yang datang daripadamu. Amin.